Selamat datang kembali di channel Indo Programmer. Kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan materi yang kemarin sudah saya upload mengenai akses ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat form dengan akses. Nah, di sini sudah saya sediakan satu database yang minggu lalu kita sudah bahas di kalau nggak salah di pertemuan ke-9 ya nama videonya. Nah, jadi ini sudah ada akses, satu database akses. Nah, jadi kita akan membuat satu form ya, satu form untuk masing-masing tabel. Nah, ini kita akan coba untuk tabel mahasiswa. Nah, saya akan ulang, di tabel mahasiswa ada 7 record yang sudah kita buat. NPM, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, agama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, jadi nanti kita akan buat satu form yang akan terhubung ke dalam tabel mahasiswa. Nah, form itu apa? Form itu adalah sebuah tampilan agar si pengguna dalam hal ini adalah user kan dapat berinteraksi dengan komputer. Nah, jadi form ini bisa kita buat sebagai cara untuk mengakses dan menyimpan data. Nah, jadi form ini haruslah kita buat semenarik mungkin atau mempunyai user interface yang menarik agar pengguna dapat lebih memahami setiap fungsi-fungsi atau komponen-komponen yang kita masukkan ke dalam sebuah form. Nah, jadi di sini sudah ada tabel. Nah, ini saya close dulu tabel mata kuliah. Nah, kita akan bahas mengenai tabel mahasiswa. Nah, jadi untuk membuat formnya di sini ada menu create. Nah, di sini ada 3 cara untuk membuat form. Yang pertama, kita buat form seperti ini. Nah, di sini langsung tersedia form untuk tabel mahasiswa. Nah, di sini bisa kita perhatikan bentuknya, icon. Di sini ada icon tabel, di sini ada icon form. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah form yang diambil dari tabel mahasiswa. Nah, di sini ada 7 field ya. 7 field yang sudah ada dari tabel mahasiswa diambil. Nah, ini 7 field untuk tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah ada beberapa komponen untuk menginput atau mengisi data. Nah, inilah yang disebut dengan form. Jadi, semua aktivitas yang kita lakukan di dalam form akan langsung terhubung ke dalam tabelnya. Nah, ini dia ya. Jadi, di sini sudah ada satu form. Ini untuk menampung NPM. Nah, ini yang dinamakan dengan text box. Nah, apa saja komponen-komponen yang bisa kita gunakan di dalam form? Nah, kita bisa lihat dari desain. Nah, di desain ini ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan, yang kita bisa masukkan ke dalam desain formnya. Nah, ini ada komponen, ini yang pertama select untuk pointer ya, agar kita bisa menunjukkan objek. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang dinamakan dengan text box. Text box itu adalah isian seperti ini ya. Jadi satu kotak yang bisa kita buat atau kita pakai untuk menginputkan data. Nah, di sini ada label. Label ini untuk sebagai penanda atau memberi keterangan. Nah, itu label. Nah, kemudian di samping label ada button. Button ini adalah tombol. Jadi button sudah diberikan akses beberapa fungsi-fungsi yang bisa langsung kita pakai dengan cara klik-klik gitu aja. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan tab control dan sebagainya. Ini nanti kita akan bahas. Nah, untuk membuat form secara sederhana, kita akan coba ya dengan menggunakan beberapa tools atau komponen, yaitu label, text box, dan button. Nah, nanti kita akan coba tambahkan untuk membuat list box ya. Nah, jadi ini tadi satu cara untuk membuat form. Nah, di sini sudah ada form. Nah, jadi cara yang lain ada lagi yang namanya form design. Nah, coba kita klik form design. Nah, seperti ini. Jadi kita diberikan satu tampilan
ya, satu tampilan untuk mendesain sebuah form dengan grid-grid seperti ini. Jadi di dalam grid ini kita bisa masukkan komponen yang mau kita gunakan ke dalam. Nah, jadi tadi kalau tabel mahasiswa untuk formnya langsung terhubung, langsung ada beberapa field yang langsung bisa kita ambil dari tabel mahasiswa. Nah, sedangkan form bisa kita rangkai sendiri mau diambil dari tabel mana. Nah, jadi karena di sini belum muncul beberapa field yang bisa kita ambil dari tabel yang sudah kita sediakan, kita pilih add exciting field. Nah, add exciting field ini di sini ada satu show all tables. Nah, di sini ada dua tabel yang bisa kita gunakan, ya, yang diambil dari database satu kita ini. Ya, ada dua tabel yang bisa kita gunakan. Nah, ini silakan diklik tombol tambahnya atau icon tambahnya, diklik, kemudian ada muncul 7 field. Ya, 7 field yang ada dari tabel mahasiswa. Nah, kita tinggal double klik seperti ini. Nah, kan muncul ya alamat, kemudian agama, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, jadi ini akan muncul ke dalam desain form. Nah, ini bisa kita tarik ke sini, ke tengah, bagian tengah. Kemudian sesudah itu kita mau atur propertiesnya. Nah, di sini langsung ada tadi text box, kemudian ini combo box ya untuk pilihan jenis kelamin. Karena kita gunakan di sini lookup wizard untuk pilihan, maka di form juga digunakan pilihannya itu menggunakan combo box. Nah, kemudian karena alamat tipe datanya kemarin kita buat adalah long text, maka untuk pengisian alamat digunakanlah yang namanya text area. Nah, ini dari mana kita ambil? Kita bisa lihat dari sini, bisa kita atur. Nah, di sini ada text area, ini nanti jadi text box ini bisa kita atur panjangnya atau lengthnya dari dalam properties text box. Nah, jadi kemudian ini ya ini alamat, kemudian di sini ada yang namanya agama. Nah, agama ini adalah combo box. Nah, bisa kita lihat di sini selection type. Nah, tipenya adalah combo box, kemudian tempat lahir tipenya text box, kemudian tanggal lahir tipenya text box. Tetapi kalau tanggal lahir ini ketika nanti kita mau isikan akan muncul seperti di sini ada satu icon kalender. Nah, begitu juga nanti di sini tanggal lahir. Nah, itu dia untuk tool atau komponen-komponennya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendesainnya agar tampilannya menarik? Nah, jadi kita blok. Ini kita mau blok, kita mau ganti ya. Kita pilih format dari property sheet. Nah, bisa diambil dari ini ya, menu desain, kemudian property sheet. Kalau nggak muncul property sheetnya, nah kita mau ganti misalnya font name. Font name-nya kita mau ganti misalnya Century. Kemudian font size-nya kita mau buat 12. Kemudian warna ya, warna teksnya. Nah, kita pilih for color. Kemudian ada titik 3 di situ. Nah, kita pilih bebas ya, sesuai dengan keinginan. Nah, misalnya ini kita mau geser ya, ini ngikut dia. Nah, ini bisa kita geser seperti ini ya, kita perbesar. Oke, ini kita ini kita perbesar, geser ke kanan ya, terlalu besar. Oke,
Nah, ini kita bisa geser ke kiri. Oke. Nah, jadi ini kira-kira berada di bagian tengah dari form. Nah, kita bisa lihat dari sini menu view. Nah, form view. Nah, jadi seperti ini dia di bagian tengah dari layar. Nah, kemudian kita kembali, ini tadi tabel mahasiswa, kita close formnya. Do you want to save? No. Nah, ini yang kita gunakan ya. Nah, jadi kita kembali ke bagian layout atau design view. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika kita mau mendesainnya, kita harus pastikan bahwa tampilan tersebut gampang dipahami oleh pengguna. Nah, kemudian kita pilih di sini ada label, kita berikan judul dari formnya, misal form data mahasiswa. Oke. Nah, kita ganti lagi fontnya, kita pilih Century, kemudian size-nya adalah 16 misalnya. Nah, ini kita perbesar nanti. Kemudian for color-nya kita mau pilih merah misalnya, atau orange. Nah, kemudian kita mau pilih font weight-nya, kita buat ketebalannya misalnya bold. Nah, kemudian perbesar. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada satu label, kita fungsikan sebagai judul dari formnya. Nah, kemudian di sini kita klik lagi view. Nah, jadi di sini langsung ada isian ya, ada isian sesuai dengan data yang sudah tersimpan sebelumnya di tabel mahasiswa. Nah, ini dia satu. Nah, misalnya kita mau buat nama lengkapnya Kiki Wijayanti misalnya, seperti itu ya. Kemudian kita refresh, kemudian di form 1 kita refresh ya, draft change misalnya. Nah, ini dia. Jadi muncul satu data yang ada sesuai dengan di dalam tabel Kiki Wijayanti NPM 1. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya kita bisa mengakses, menyimpan data dari form, menghapus data dari form, mengedit data dari form, dan sebagainya. Nah, kita perlukan satu tombol yang sudah diberikan fungsi sebelumnya oleh si Microsoft sendiri. Nah, jadi kita harus kembali ya, karena ini ada di form, kita kembali ke home, pilih design view. Nah, kita kembali ke desain agar kita bisa menambahkan satu atau beberapa tombol lagi yang akan kita fungsikan untuk mengakses dan menghubungkan beberapa data ke dalam tabel. Nah, jadi seperti ini ya, tadi mana dari desain. Nah, saya pilih button. Nah, jadi saya mau buat buttonnya di sini misalnya. Nah, kemudian kita ambil dari kategori record operation. Nah, ini record operation. Saya pilih add new record. Nah, kemudian di sini ada pilihan, do you want text or picture on the button. Nah, kita mau berikan keterangan di dalam button itu seperti apa, mau teks kah atau gambar. Nah, sampelnya seperti ini kalau kita gunakan picture, atau yang seperti ini, atau yang teks seperti ini. Nah, saya mau buat teks ya. Kemudian finish atau next bisa. Nah, ini untuk membuat name-nya, name dari si tombol. Saya buat finish aja. Nah, kemudian terciptalah satu tombol atau button untuk menambahkan record kosong atau record baru. Nah, kemudian saya mau buat lagi button untuk menyimpan data. Nah, dari kategori record operation. Nah, nyimpan data ini save record. Kemudian next. Nah, pilihlah yang text. Jadi, kalau sudah button pertama kita buat gambar atau teks, jadi kita seragamkan. Jangan nanti ada satu gambar, satu
satu teks, satu gambar, satu teks, yang seperti itu biar seragam dan tampilannya juga rapi. Maka kita seragamkan semuanya. Nah, save record, kemudian next, finish. Nah, ini untuk menyimpan data, susun yang rapi. Nah, kemudian tambah lagi button untuk misalnya kita mau melakukan hapus data. Nah, di sini ada delete record, kemudian next, pilih teks, kemudian finish. Nah, ini untuk menghapus data. Oke. Nah, kemudian ada lagi tombol. Nah, kita mau melakukan refresh. Misalnya kita sudah simpan ya, atau kita sudah edit, kemudian kita refresh data atau formnya. Kita refresh formnya, kemudian pilih next. Nah, kemudian pilih teks, kemudian finish. Nah, refresh. Oke. Nah, jadi kita atur sedemikian rupa supaya rapi ya. Kemudian kita mau tambah lagi button. Ya, kita mau tambah button untuk navigasi. Nah, navigasi misalnya kita mau mencari data yang sebelumnya, atau mau membuka data yang sesudahnya, kemudian mau membuka data atau menampilkan data dari record pertama ataupun record terakhir. Nah, ini bisa kita gunakan dari kategori record navigation. Nah, kemudian ada go to first record. Nah, berarti kita akan tampilkan record pertama. Next. Nah, kemudian kita pilih teks. Kemudian kita pilih teks. Nah, first record. Lalu finish. Nah, kemudian ini dia kita atur ya. Kemudian kita atur, kemudian kita pilih lagi navigation untuk last record, kemudian next, pilih teks, kemudian jadi kita lakukan lagi ya. Kita lakukan lagi dengan cara yang tadi ya, dengan cara yang tadi, dengan menambahkan satu tombol lagi ya. Kita tambahkan satu tombol lagi, tapi sebelumnya kita harus rapikan dulu tombol last recordnya. Nah, jadi kalau sudah rapi, kita mau tambah lagi ya, satu button lagi untuk navigasi. Nah, kita pilih dari kategori record navigation, kemudian go to next record, pilih next atau finish. Nah, pilih next ya. Oke. Jadi untuk go to next record ini untuk kita bisa menampilkan data selanjutnya atau record selanjutnya dari yang sudah ditampilkan di dalam form. Nah, tambah lagi satu tombol lagi, pilih previous, pilih text dan next, lalu finish. Nah, previous record, maksudnya previous record ini mencari atau menampilkan data sebelumnya. Kalau next kan sesudah. Nah, previous sebelum. Nah, kita rapikan lagi ya, buttonnya kita rapikan. Ini kita geser ke kanan ya, kita besarkan dari layoutnya lagi, gridnya kita rapikan ke sebelah kanan lagi. Nah, kita samakan ukurannya, semua tabelnya, semua buttonnya. Nah, kalau sudah rapi ya, kita tambahkan lagi button nanti ya, untuk satu button lagi untuk menutup atau mengclose form ya. Satu kategorinya kita ambil dari form operation. Nah, pilih close form untuk menutup form, kemudian next,
ya. Kemudian pilih teks, lalu finish. Oke, close form biasanya tombolnya itu kita letakkan di bagian atas form. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita rapikan kembali ya posisinya, kita perhatikan posisinya. Nah, nanti kita akan tambahkan satu komponen lagi ya. Kita akan tambahkan satu komponen lagi, yaitu dinamakan dengan list box. Nah, jadi seperti ini tampilannya ketika kita mau lihat asli dari form yang sudah kita desain. Kita pilih lagi tadi menu view. Nah, kalau kita mau kembali ke desain, pilih view, design view. Nah, pilih di sini ada list box. Oke, dapat. Kita berikan, nah di sini ada pilihan how do you want to list box to get value. Bagaimana caranya kamu mau membuat isi dari list boxnya. Nah, ada dua pilihan. I want to the list box get the table from table ya, get the value from table. Nanti saya mau ambil isi dari list box ini dari tabel. Kemudian yang kedua adalah I will type in the value that I want. Saya mau buat sendiri isinya. Nah, saya mau ambil data list box tersebut dari tabel. Ya, tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, kemudian kita pilih next. Nah, di sini ada dua tabel. Karena kita berada di form data mahasiswa, maka kita ambillah data tersebut dari tabel mahasiswa. Nah, view-nya biarkan table, jadi bentuknya nanti bentuk tabel. Kemudian next. Nah, di sini ada field yang tersedia, available field. Saya mau ambil semua. Nah, jadi ini akan saya tampilkan, kita tampilkan di dalam list box nanti. Kemudian next. Nah, ini untuk pengurutan ascending atau descending, kita nextkan saja. Nah, di sini ada hide key column, artinya di sini kita mau sembunyikan primary key-nya. Nah, di sini tidak ada primary key, maka kita tampilkan saja primary key-nya. Nah, kita hapus centangnya. Nah, di sini ada primary key-nya tadi npm, kemudian next. Nah, di sini available fields. Ya, beberapa field yang tersedia ditampilkan nanti. Nah, kemudian kita pilih next. Ya, kita pilih next. Nah, kemudian next lagi. Nah, kemudian finish. Nah, seperti ini. Ya. Nah, itu tadi bisa kita atur lagi nanti. Nah, diperbesar gridnya. Nah, kita besar gridnya, kita atur. Nah, ini tadi lupa kita buat nama dari list boxnya. Nah, kita ganti data mahasiswa. Oke, kita atur, kita turunkan sedikit. Nah, kita mau geser, kita pindahkan ini teksnya ke bagian atas dari si list box. Kita mau ganti ya, kita ganti sedikit, kita ubah sedikit jenis tulisannya, kita pilih font size nya ya, font size nya kita buat 14, kemudian tipe fontnya kita mau buat Century, kemudian di sini ada font width, nah kita mau buat tebal, kemudian warna kita ambil dari for color. Kita pilih misalnya biru. Oke. Nanti kita lihat lagi tampilannya. Nah, seperti ini dia. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada beberapa data yang sama dengan tabel mahasiswa. Artinya data dari list view ini kita ambil dari data tabel mahasiswa. Nah, di sini ada record ya, record dengan npm1. Nah, di sini juga ada di dalam tabel. Nah, kita mau hapus recordnya. Are you sure to delete? Nah, kita yes-kan, maka data yang pertama tadi npm-nya terhapus. Nah, record yang pertama terhapus. Nah, di
sini ada statusnya delete, kita refresh. Nah, di sini jadi sudah terhapus datanya. Di sini juga statusnya delete di list boxnya, kita bisa refresh. Nah, kita refresh datanya, formnya, nah maka datanya juga sudah terhapus. Nah, kita delete lagi untuk record kedua. Nah, record kedua tadi 9 ya, refresh maka hilang, maka di tabelnya juga harusnya hilang. Nah, terdelete. Oke, kita hapus lagi. Nah, kita hapus semua datanya yang ada di dalam tabel. Nah, statusnya delete. Nah, kita delete lagi. Nah, udah kosong di dalam list box. Kita cek lagi ke dalam tabel. Nah, statusnya sudah delete, kosong. Nah, sekarang kita mau tambahkan data. Kita pilih add record. Artinya kita berikan satu record yang kosong untuk menambahkan record baru. Nah, kita isi ya data npm 220001, nama lengkap. Nah, kita buat Maria. Nah, jenis kelamin wanita, alamat Jalan Merbabu, kemudian agama, oke. Tempat lahir, tanggal lahir. Nah, di sini ada icon kalender ya, icon kalender kita buat karena tadi tipenya kemarin kita buat tipe tanggal lahir itu short date, maka kita buat dengan menggunakan slash seperti ini. Oke. Nah, kemudian save record. Setelah kita save, refresh. Nah, jadi akan muncul di dalam formnya, ada dalam list boxnya satu record yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, kita perhatikan juga nanti di dalam tabel. Nah, kita refresh. Nah, ini dia. Jadi ada satu record ya, yang sudah kita tambahkan melalui form. Kita add record lagi. Nah, kita buat sampai 4 record. 220 002. Nama lengkap Leni, jenis kelamin wanita, alamat Jalan Menteng. Oke, tempat lahir kita buat di Padang. Tanggal lahir, ingat short date tadi ya, seperti ini. Nah, kemudian save record, kemudian refresh. Jadi setiap ada perubahan data ya, setiap perubahan data kita refresh. Nah, begitu juga dengan di tabel. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita buat lagi ya satu record baru. Satu record baru, dua dua kosong. Oke. Nah, jadi seperti ini, tetap sama caranya ya, tetap sama caranya. Ya, kemudian nanti di save. Kemudian kita refresh lagi nanti ya, tanggalnya tetap kita buat tipenya short date. Nah, ini record keempat 220004. Nama lengkap Gary, jenis kelamin pria, tempat lahir kita buat di Binjai. Tanggal lahir ingat short date ya, tahun 2000. Kemudian kita save dan refresh. Jadi sudah ada 4 record, kita perhatikan di tabel, refresh, lalu ada 4 record juga. Nah, jadi seperti itu dia
untuk menambahkan, menyimpan. Sekarang kita mau edit. Nah, kalau kita mau melakukan edit berarti kita harus buat dulu, kita cari dulu datanya dengan cara kita harus tampilkan ke dalam tampilan form. Nah, jadi misalnya kita mau edit data ketiga atau record ketiga, ya, record ketiga Jeffrey. Nah, sekarang kita berada di record keempat. Nah, record ketiga bisa kita dapatkan dengan menggunakan tombol-tombol navigasi yang sudah kita buat. Bisa force record. Nah, kita klik force record untuk menampilkan data atau record pertama. Ya, record pertama ini tadi Maria. Nah, kemudian last record untuk menampilkan data yang terakhir. Nah, ini dengan nama Gary. Kemudian ada tombol next record. Nah, next record selanjutnya dan previous sebelumnya, ya, next selanjutnya, previous sebelumnya. Jadi ketemu name 003 tadi dengan nama lengkap Jeffrey. Nah, sekarang kita mau ganti nama lengkapnya, misalnya kita buat Jeffrey William. Nah, Jeffrey William kita save, otomatis akan terganti namanya menjadi Jeffrey William karena tidak ada tombol yang namanya edit atau update. Jadi kita buat dengan save record. Nah, seperti itu. Jadi kita lakukan dulu perubahannya, kemudian di save. Nah, di dalam tabel juga akan berubah. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian setelah itu kita akan coba untuk close form, ya, close form untuk menutup formnya. Nah, do you want to save change? Yes. Nah, kita mau simpan. Nah, tadi belum kita buat nama formnya, biar aja form 1 ya. Jadi saya klik OK. Berarti sudah ada satu form di dalam grup object form. Nah, di situ ada grup object form dan tabel. Jadi sekarang kita bisa lihat ada form 1 di situ. Ya, sudah ada form 1 di situ. Nah, ada 2 tabel, yaitu tabel mahasiswa dan mata kuliah. Jadi silakan nanti ditambahkan lagi ya satu form untuk untuk mengambil data mata kuliah. Ya, nah, ini tadi form data mahasiswa. Jadi caranya sama. Yang tadi kita buat dengan form design ataupun blank form. Nah, bedanya form design dengan blank form ini kosong tampilannya, tidak ada gridnya. Tapi caranya sama. Kalau kita mau membuat formnya, kita bisa ambil field listnya dari tabel-tabel yang sudah disediakan. Nah, kita tinggal tambahkan, double klik, dan kita atur komponen-komponen yang juga kita gunakan nanti. Nah, sama seperti form design tadi, bedanya hanya gridnya saja. Nah, itu dia. Jadi sampai di situ pembahasan kita di video kali ini. Jadi untuk lebih memahami video ini, kita harus tahu dulu bagaimana caranya membuat tabel. Jadi itu ada di video sebelumnya di part 9 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa di share, di like, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.